kita memang ada mandatori. Mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5-10%. Dari mandatori tersebut, sebagian memang industri dalam negeri sudah ada. Antara konsumsi dan produksi dalam negeri, itu kekurangannya berapa, itu yang bisa kita impor. Jadi impor itu adalah untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dan untuk etanol yang dimaksudkan ini, sebenarnya tidak hanya pada konteks pencampuran dengan bensin, tapi juga untuk industri-industri lain yang dibutuhkan. Karena selama ini memang kita juga masih membutuhkan impor. Ini kan hanya men-switch saja dari negara lain ke Amerika. Dan apalagi kan kalau kita masuknya dengan tarif 0% ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk 0%. Harganya lebih murah. Sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol. Gitu. Sudah? Saya akan menghitung kalkulasinya. Saya akan membuat mandatori kepada Pertamina. Nanti Pertamina akan melakukan impor. Kenapa Pertamina? Karena Pertamina ini adalah badan usaha milik negara terbesar. Bicara tentang BBM, itu bicara tentang cabang-cabang produksi yang mengasah hajat hidup orang banyak. Nah, dalam konteks itu maka Pertamina akan diberikan amanah untuk melakukan impor. Berapa persen yang kita switch dari Middle East atau di negara Asia Tenggara dan dari negara Afrika, nanti saya akan sampaikan 3 minggu terhitung sekarang. Volume untuk Amerika kita harus belanja 15 billion US dollar. Itu sudah final. Switch-nya dari mana-mana itu 3 minggu dari sekarang. Karena saya pulang saya akan hitung lagi. Sebagian pasti dari Asia Tenggara kita mungkin pangkas paling banyak di situ. Kemudian di Middle East dan beberapa negara di Afrika. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengambil di Amerika dengan angka 15 billion US dollar. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Simon, kita juga akan membuat peraturan yang membuat mereka juga aman, nyaman. Jadi dengan maksud agar nilai pembeliannya itu nilai ekonomis yang kompetitif, yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu ya. Silakan Mbak, terakhir kalau boleh. Oh sama. Oh. Masih ada lagi nggak? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Seskap untuk mengarahkan lebih lanjut. Bapak Ibu semua, teman-teman media, baik dari dalam maupun luar negeri dan seluruh pemirsa, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian daripada pemaparan kami terkait dengan kebijakan teknis dalam implementasi terhadap apa yang ditandatangani perjanjian ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Trump dari di DC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Seskap. Sudah ya semua? Eh, ini di Oke. Jadi gini, selain topik yang dibicarakan Pak Menteri SDM kemudian di Pertamina, jadi kemarin itu setelah selesai, jadi Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Jadi kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah gitu ya. Jadi kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo. Kemudian di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian yang mana saya mau ingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19%, menjadi 19% dari sebelumnya tahun lalu itu 32%, menjadi 19% gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua ada tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semiconductor itu. Kemudian setelah pelaksanaan penandatanganan, kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan, kurang lebih
sekitar 30 menit. Tentunya banyak perbicaraan di sana dan kita tunggu. Mungkin dalam waktu dekat yang sekarang 19%, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Itu aja mungkin. Ya, saya rasa cukup rekan-rekan semua. Terima kasih. Tadi Bapak Menteri SDM sudah menjelaskan secara detail, teknis, kemudian apa isi perjanjiannya, kemudian apa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Menteri, Pak Dirut Pertamina, Pak Dubes. Terima kasih rekan-rekan media semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.